yang panggilannya adalah harfun nida. Harfun nida itu contohnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya setelah harfun nida itu ada 4 hal kaitannya dengan perintah, larangan, tanbih, peringatan, atau kisah. Untuk mengetahui iman kita ini, ya, salah satunya iman yang benar itu bagaimana pensikapan kita terhadap 4 hal. Ayat yang ya ayyuhalladzina amanu ada berapa? Sudah pernah hitung? PR lagi aja ya. Gimana kalau murid dikasih PR kok kayaknya muridnya nggak terlalu semangat, kayaknya malah menolak dikasih PR, itu termasuk murid yang gimana itu? Tapi ada ustadz yang ngasih PR, muridnya kayaknya nggak nangkep, kayaknya nggak ngerespon gitu. Ustadznya sih senyum-senyum aja dan memaafkan. Nah itu termasuk ustadz yang gimana itu? Masya Allah. Masya Allah. Wah ini luar biasa di luar kalau begitu. Baik, sebentar ya. Jadi saya ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang yang beriman yang baik, artinya iman, ibadah, akhlaknya orang yang iman yang baik itu salah satunya sikapnya terhadap al-amr, perintah. Kalau perintah dia kerjakan. Yang kedua an-nahyu, kalau nahyu larangan dia tinggalkan. Di perintah dan larangan disikapi dengan innama kana qaulal mu'minina idza du'ila Allah wa rasul yaqumu bainahum ayaqulu sami'na wa ta'ana. Jawaban orang yang beriman itu apabila Allah dan Rasulnya menentukan, memerintahkan atau melarang, satu, sami'na wa ta'ana. Itu orang beriman. Kalau orang kafir, sami'na wa asaina, kami dengar, kami langgar. Yang agak mending sami'na wa pikir-pikirna. Bagus, masih mau mikir. Tapi juga ada yang dablek, sami'na wa tenang-tenangna. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Tanbih, peringatan dia perhatikan betul nih. Kemudian al-akhbar wal kisah, bagaimana sikapnya terhadap berita-berita dan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Contohnya, kenapa kaum Aika, kaum Samud, kaum Tuba, kaum Madian, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Soleh, kok mereka diazab, dilaknat, dikutuk oleh Allah? Ya, oh salah satu sebabnya karena mereka ingkar, karena mereka kufur, karena mereka syirik, karena mereka menentang, karena mereka ingin membunuh utusan Allah. Juga mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari kodrat dan fitrah. Contohnya kaum Lut. Ya, itu mereka tidak melakukan kesyirikan secara umum, padahal juga mereka menolak. Ya, artinya sebetulnya mereka juga melakukan kesyirikan, ingkar. Hanya yang lebih dominan pada saat itu kelakuan buruknya, yaitu di luar fitrah kodratnya manusia. Laki senang dengan laki, perempuan senang dengan perempuan. Ini namanya apa? Namanya saraf, ora waras. Lawang lanang kok seneng karo lanang, wadon seneng karo wadon. Wis ora waras. Bekasi termasuk yang paling besar. Seperti dicuatkan kalau nggak salah Radio Dakta ya, itu sampai ribuan loh. Jadi Jawa Barat itu paling besar LGBT-nya, homo dan lesbinya. Dan saya sendiri menemukan ketika ada ibu-ibu, dia cerita suaminya baru pensiun terus ikut ke klub
klub pingpong. Ternyata qadarullah wajah bapak suaminya itu kayak ke perempuan-peremanan gitu loh. Ya, terus jawil-jawil itu pegang-pegang ini, gila dia katanya. Habis itu nggak datang dia. Jadi dia nggak tahu selama ini temannya itu ya teman komplek kan, dia nggak pernah ikut itu. Ternyata begitu. Beberapa waktu yang lalu saya juga ngisi di irigasi, dia cerita. Ternyata ya begitu juga. Ya, saya nggak sebutkan nama pabriknya, nggak etis ya. Tapi intinya itu malah manajernya. Jadi berarti berita itu memang ya benar. Maka jamaah sekalian, saya ingin ingatkan dulu, setan itu merusak manusia dengan 4 hal. Hatinya, pikirannya, perasaannya, dan fitrahnya. Jadi kalau sudah kena jeratan setan, hati, pikiran, perasaan, dan fitrah hancur. Udah hancur sulit. A'udzubillahi min dzalik. Makanya kita ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mengenai surat An-Nur ini jamaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan, setiap orang tua wajib memahami Al-Quran dengan benar jika betul-betul ingin dicintai oleh Allah dan membawa diri keluarganya ke dalam surganya Allah. Setidak-tidaknya kalau dia tidak bisa memahami yang 30 juz 114 surat, maka paling tidak setiap orang tua paling tidak wajib memahami, mengajarkan untuk dirinya, keluarganya 7 surat. Yang salah satunya adalah surat An-Nur yang akan kita kaji. 7 surat itu apa? Yang pertama Al-Baqarah. Al-Baqarah ini lebih banyak tentang mewakili, ada tentang hukum, ada tentang akidah, ada tentang ibadah, ada tentang syariat, ada tentang muamalah. Pahami Al-Baqarah. Kemudian yang kedua adalah Al-Imran. Ya. Imran itu diabadikan dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan, sebagian ulama, ini adalah setingkat dengan Nabi. Ya. Kemudian Al-Imran berarti kaitannya dengan keluarga. Permasalahan keluarga banyak dalam surat Al-Imran. Kemudian yang ketiga An-Nisa.